Oh halo semuanya, ketemu lagi sama kami The Cautions di The Cautions Channel. After all this time. Oke, hari ini kita bikin konten lagi setelah sekian lama kita vakum karena kesibukan masing-masing. Jadi kita ada di zona nyaman untuk tidak melakukan atau syuting atau bikin konten. Sederhananya males. Alasan, terima kasih. Mager kali ya, Pe ya. Oke, mager. Dan kita juga ngurusin beberapa hal yang berhubungan sama birokrasinya Mustafa. Urusin izin tinggal aku. Tahun ini lebih ribet karena apa? Karena tahun ini aku dapat izin Tetap. tinggal tetap. Untuk Oke. 5 tahun. Sebelum ini saya selalu perpanjang setahun itu namanya ITAS, izin tinggal terbatas. Itu cuma dikasih izin setahun tinggal di Indonesia, tapi untuk sekarang aku dapat yang tetap. Jadi aku nggak harus bolak-balik ke imigrasi ngurusin izin tinggal dia karena jujur itu mager banget. Ya, Sumpah ya. Kalau yang nikah sama WNA tuh dan tinggal di Indonesia tahu deh gimana ribetnya birokrasi Indonesia untuk ngurusin izin tinggal suami atau pasangan. Tapi terima kasih juga untuk Imigrasi Indonesia dan Kementerian Hak Asasi Manusia ya. Itu sangat-sangat bersih dan sangat cepat prosesnya. Untuk saya, gak tahu, mungkin ada yang pengalaman beda. Awalnya juga saya dikasih waktu mungkin 2 bulan atau 3 bulan kata bapak-bapak di imigrasi. Tapi 1 bulan udah kelar ya. Iya udah kelar, itu pun dengan aku yang maksa dia untuk ayo dong kontak orang ini karena jadi itasnya di Mustafa ini pas dicek itu overstay dan aku takut itu bermasalah ya, walaupun sebenarnya kita udah submit dokumen kan waktu itu tapi kan tetap yang namanya Parno itu ada gitu Beb. Jadi sekarang ada online system, tapi online sistemnya kayaknya belum berfungsi. Belum siap. Iya, belum berfungsi dengan benar. Tas saya udah selesai, tapi sebelum selesai saya udah submit dokumennya sebelumnya. 3 bulan sebelumnya kita udah submit dokumennya dia, tapi mungkin ada beberapa masalah dari Ya, imigrasi di juga karena ini juga lagi masa pandemi ya, jadi ya kita maklum gitu, tapi kan tetap aja takut. Tapi akhirnya ya bolak-baliknya ada, pernah lupa dokumen, terus dipanggil, saya kesana lagi. Oke, dan kita bakal jelasin lebih detail soal birokrasinya Mustafa dari bikin ITAP sampai akhirnya bikin KTP dan aku bisa update kakak yang bisa bersama dengan Mustafa setelah sekian tahun gitu aku sendiri. Oke? Mungkin nggak banyak orang yang tahu ya soal KTP. Mungkin itu ada yang tahu. Ya, tapi kalau KTP cerita banyak beda. yang nggak tahu. Oke? Tolong dengerin. Oke, sip. Oke, kita jadi mulai dulu dari first step untuk submit ITAP. Itu tuh kalau kamu mau mengajukan ITAP, kamu harus kalau nggak salah 3 tahun nikah dulu ya, Beb ya. Aku lupa deh Bukan exactly-nya. 3 tahun nikahnya, ada beberapa syaratnya sih. Tapi kita kan sebagai pasangan suami istri, jadi sponsor saya untuk tinggal di Indonesia itu istri saya. Ya. Jadi kita dari sisi itu mau cerita. Ada yang disponsorin oleh perusahaan dan ada yang hal-hal lain itu saya kurang tahu. Khusus kita yang nikah sama warga negara Indonesia harus 2 kali perpanjang kitasnya. Tapi aku ditanya juga sama petugas imigrasinya, kamu udah nikah berapa tahun, Mbak? Aku bilang udah 6 tahun. Oh, udah bisa. Jadi setahu aku memang ada aturan kamu harus nikah berapa tahun dulu gitu sama suami. Kalau nggak Bisa, salah 3 itu tahun. kan atau 2 paralel tahun. juga sebenarnya. Jadi kalau kamu 3 kali perpanjang kitas itu berarti udah 3 tahun nikah kamu kan. Ya kalau langsung tinggal di Indonesia gitu. Ya akhirnya long short story ya ini kita udah bisa apply. Ini juga perhatiin masa berlaku paspor suami, kalau nggak salah minimal 2 tahun ya. Kalau nggak salah, jadi kamu cek dulu masa berlaku paspor suaminya. Dan kebetulan Mustafa udah bilang 10 tahun, jadi kita bisa langsung submit. Untuk dokumennya sendiri aku tulis dan ini tuh dokumennya nggak jauh beda sama perpanjang ITAS, sorry. Iya, jadi syaratnya itu surat permohonan yang dibuat sama aku, terus kamu juga minta surat permohonan yang formulirnya ada di imigrasi. Nah, surat permohonan dari sisi sponsor kamu harus disertai dengan materai 6.000. Semua dokumen harus dengan materai. Surat jaminan juga kamu Kecuali bikin. fotokopi ya. Iya. Surat jaminan juga bikin, aku lupa deh ini harus pakai materai apa enggak. Terus foto KTP aku sama kakak aku, fotokopi paspornya suami, terus fotokopi kitasnya dia, sama fotokopi buku nikah. Terus untuk biayanya sendiri kita abisin hampir 7 juta waktu itu dengan multiple entry yang hanya 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun multiple entry-nya kamu harus perpanjang lagi gitu. Dan kita langsung transfer ke negara. Nggak ada itu di imigrasi minta pungli segala macem, nggak.
Jadi menurut aku imigrasi itu bersih banget ya, so far bersih banget. Makanya di awal video ini aku bilang ya imigrasi itu benar-benar bersih sih. Dibanding sama instansi lain yang ada di Indonesia, imigrasi itu paling bersih banget. Iya. Terus petugasnya juga itu helpful banget, membantu sekali pertanyaan-pertanyaan kita. Cuman ada satu petugas yang bikin aku gemes banget. Jadi ini curhat aja ya, mungkin ada yang beda cerita. Di gini, ketika kita apply dokumen kita, itu nanti katanya bakal ada petugas intel imigrasi or something yang bakal datang ke rumah kita untuk survei. Kayak udah siapin makanan segala macam, karena kan kita ingin menjamu tamu pun kan itu, karena sebelumnya nggak pernah ada yang datang survei ke rumah. Jadi katanya kalau bikin ITAP itu wajib untuk ada yang datang ke rumah untuk survei. Tapi gimana Beb? Kontak-kontak ujung-ujungnya gak jadi ya. Harus sih wajib itu, tapi agak susah karena mungkin workload-nya juga udah lumayan. Iya, dan rumah kita jauh juga. Dan rumah ya mungkin males juga petugasnya. Itu agak drama waktu itu, tapi ujung-ujungnya kita sempat ketemu foto-foto aja sih. Iya, itu selesai. Pokoknya masalahnya selesai. Itu pun karena kita nyamperin ke imigrasinya. Aku lumpia, Bapak kapan mau datang gitu. Aku sampai yang kayak gitu. Jadi tipsnya. Dan bapaknya ke KUA juga. Iya, ke KUA. Alhamdulillah dia untuk survei beneran nggak kita nikah di situ. Jadi tips dari aku, kalian jangan segan untuk nanya kapan Bapak datang. Jadi ketika kalian submit itu dokumen kalian minta tuh nomor WhatsApp orang imigrasinya biar kalian bisa langsung nanya sama mereka gitu. Iya, betul. Setelah ada yang survei segala macem, alhamdulillah sih ya Beb ya, kitabnya jadi, dan itu jadinya sekitar bulan Desember. Dan Mustafa dapet kartunya ini, ada kayak kartu ITAP gitulah ya, kayak gini lah ya, something lah ya, nanti aku bakal sensor. Tapi ini sayangnya Bapak ini untuk Bapak imigrasi tolong mungkin kartunya bisa dibuat lebih baik lagi. Ini cuman kertas biasa aja dan kurang bagus gitu. Laminating sama kamu kan? Sama aku sendiri. Iya, ini kertas biasa aja, kertas fotokopi gitu. Itu kurang sih. Imigrasi itu atau keimigrasian itu salah satu prestis negara sih sebenarnya. Iya. Jadi waktu di Turki dia dikasih juga kartu izin tinggal. Iya, ikamet. Ya itu kayak benar-benar kayak kartu kayak gitu sih. Tapi di sini dikasih kayak gituan. Ya walaupun akhirnya yang dipakai itu kan yang ITAP ya? Iya, elektroniknya dikirim lewat email. Tapi kayaknya enak aja kalau megang kartu juga. Iya, betul. Itu aja sih kurangnya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk bapak-bapak imigrasi untuk bikin kartu ya Pak ya. Jadi bisa lebih enak kan, bawa nama negara juga kan gitu. Nah setelah itu kita langsung urus KK sama KTP. Itu harus kalian urus pokoknya 2 minggu setelah kalian dapat ITAP-nya pasangan kalian harus langsung urus, karena lebih dari itu tuh nanti kalian dikenakan denda. Nah untuk dokumennya lebih dari berapa? Lebih dari 2 minggu katanya, ini kata temanku. Jadi kan tiap daerah beda-beda. Nah kebetulan di Pandeglang itu karena UNA-nya sedikit, jadi kayaknya soal denda itu mereka nggak terlalu strict ya. Walaupun sebenarnya ada di aturan untuk denda itu. Udah gitu kita urusin. Untuk urusin kakaknya ini, prosedurnya sama kayak kalian bikin kakak sama orang Indonesia gitu. Kalian harus ke RT RW minta surat pengantar domisili, terus minta SKCK. Terus kalau untuk WNA yang menyantumkan kitabnya, kayak gitu aja. Nah terus ada juga nih yang bikin agak kayak kita bertanya kenapa tidak simpelin aja gitu loh. Iya. Terlalu sulit yang bagian SKCK khususnya ya. Jadi SKCK kan sebenarnya untuk proses-proses biasa bisa diambil di Polres ya, di daerah kalian. Tapi untuk orang asing itu wajar kita ke Polda. Nah, tapi dari Polda itu katanya wajib minta dari Mabes Polri. Aku nggak paham, tapi teman-teman aku di daerah lain itu bisa ambil dari Polda. Jadi aku bingung nih. Sebelumnya aku juga ambil dari Polda. Waktu mau keluar negeri dari sini ada rencana, nggak jadi sih, tapi ada rencana. Terus untuk itu buat SKCK aku ambil di Polda, ya kan? Nah sekarang katanya prosedurnya di satu pintu, yaitu di Mabes Polri. Nah itulah ini kita mau nggak mau kita urus. Terus aku juga sempat nanya sama bapak yang urusin kakak sama KTP kita kalau bisa itu dipenuhi. Oke, akhirnya udahlah kita penuhi, kita ambil SKCK dari Mabes Polri. Ya udah, setelah SKCK itu ada di tangan kita kasih fotokopiannya aja. Mereka cuma minta fotokopiannya, jadi yang asli kita pegang. Dan siapin foto 4x6 kalau nggak salah dengan latar warna kuning untuk suami kalian. Dan butuh juga ini surat dokumen juga, bukan main ini apa sih kayak fingerprint
fingerprint itu juga diminta. Ya, Dokumen sidik jari. Mustafa kebetulan udah bikin waktu udah kita. bikin 2 tahun lalu ya. Jadi itu juga kalian cantumin fotokopi paspor, fotokopi kitab, KTP aku, buku nikah, Ya, terus buku nikah, domisili, ya surat domisili segala. sama format kakak yang aku minta dari kecamatan. Terus mau kalian kasih, nanti nunggu beberapa hari dan dipanggil suaminya untuk foto langsung KTP. Untuk Kayak KTP ya. Prosesnya less than a week, Mustafa udah dapet KTP-nya guys. Jadi ini KTP-nya sama dengan KTP orang Indonesia. sama, dan masa berlakunya ini sesuai dengan kitabnya Mustafa. Jadi cuma 5 tahun. Ini namanya KTP sementara sih. Dan bukan elektronik juga. Iya, ini bisa dipakai ya untuk 5 tahun. Kakaknya itu alhamdulillah udah bisa masuk bergabung. Nah, Iya, ini juga tergantung sama catatan sipil daerah kalian. Karena teman aku masih terpisah kakaknya dengan suaminya walaupun mereka sudah menikah dan punya kitab. Tapi untuk di daerah aku di Banten, di Pandeglang khususnya, kakaknya itu formatnya disatuin. Tapi posisinya aku kepala keluarga tetap. Iya. Jadi dia ikut Jadinya sama. karena saya WNA nggak bisa. Itulah sekelumit cerita dari kami ngurusin birokrasinya suami berwarga negara asing, dan alhamdulillah semuanya udah selesai. Ini bukan berarti jadi warga negara Indonesia. Karena pas saya nunjukin ada teman-teman, oh kamu udah jadi WNI, enggak. Tapi walaupun aku masih WNA dikasih KTP, ini banyak orang nggak tahu sebenarnya. Teman-teman saya yang tinggal di sini orang Turki pada nggak tahu dikasih KTP juga. Semoga gitu. kalau kalian juga dalam proses seperti ini, semoga dipermudahkan. Iya, dan Karena kadang-kadang bisa kena masalah juga. Ini kan namanya Indonesia. Iya, Mohon maaf. Tapi ada permintaannya bisa berubah-berubah. Terus kadang harus keluarin uang juga untuk hal yang harusnya gratis gitu. ya yang harusnya gratis seikhlasnya. Gue gak ngerti, gue gak paham. Oke, kalian tahu itu deh. Gak mau masuk banyak detail. Iya, jadi ini kayak kita berbagi pengalaman. Aku nggak mau justifikasi semua instansi di Indonesia itu seperti itu, enggak. Kita cuma bagi sedikit pengalaman kita ngurusin birokrasi dari selama kita nikah sampai sekarang. Ada beberapa instansi yang bikin kita agak kesel sih ya Beb. Karena apa? Karena beberapa instansi sebelum itu ada yang minta uang sama Ini kita. dari waktu kita baru Ini nikah. baru nikah ya. Ada yang minta uang sama kita, tapi seharusnya nggak berbayar gitu. Yang aku nggak suka, beberapa orang ketika kita tanya, Pak ini ada biaya administrasinya atau gimana? Ini waktu mau nikah ya, ngurusin nikah. Itu orang-orang selalu jawabnya ya itu mah terserah mau ngasih atau enggak. Yang nggak ngasih juga nggak apa-apa. Aku nggak suka kayak gitu. Karena apa? Karena kalau kayak gitu itu tuh pasti minta uang. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau memang tidak bayar, Kalau kasih salah, kalau nggak kasih salah juga Iya. dijutekin. iya takutnya nanti kayak sering banget ya kita dijutekin. Jam kerja, disiplin, sama masalah keuangan ini harus diatur dengan benar sih sebenarnya. Jadi salah satu kritik dari kita untuk pemerintahan Indonesia, karena selain itu suasana kantor-kantornya juga Kurang serius. Kecuali imigrasi bagus, bersih, dan pelayanannya ramah juga. Tapi di kantor-kantor lain, mohon maaf, banyak yang merokok, kotor, Terus nggak pakai seragam juga. jadi disiplin nggak ada sama sekali. Aku sih sedih sebenarnya ngelihat Indonesia wajahnya seperti itu. Karena apa? Itu kan bawa nama Indonesia ke mata dunia ya gitu loh. Jadi dilihat sama dia, kok birokrasi di Indonesia kayak gini gitu. Waktu awal nikah pun dia kaget, kenapa kok aku harus ngeluarin uang untuk hal ini gitu. Kalau di Turki kan gratis ya Beb. Kita semua ngurusin birokrasi kita tuh gratis di Turki. Ya, di Turki masalah uang itu nggak ada. Ya mungkin proses lama ya udah, di Turki juga kadang-kadang bisa terjadi lah. Jadi ada teman-teman di Turki yang orang Indonesia urusin izin tinggal di sana, ada yang kena masalah-masalah juga. Kita pun waktu dia hilang kartu ikametnya, kartu izin tinggalnya, itu urusannya lama banget dan kartunya dikirim ke mereka, ditemu di bandara, dikirim ke imigrasi hilang lagi kartu. Itu juga ya, Turki juga ada hal-hal aneh kayak gitu sih. Aku cuma berdoa semoga Indonesia jauh lebih baik dari sebelumnya, karena aku bisa lihat kalau Indonesia tuh punya potensi untuk jauh lebih baik dari sebelumnya.
Dan for your information, Mustafa juga bikin BPJS guys, sama aku bikin BPJS. Jadi kita punya 2 BPJS. Jadi tapi bayarnya pakai aku. Jadi WNA juga bisa punya bikin BPJS. bisa punya BPJS dan bisa ke dokter tanpa keluarin biaya. Dan BPJS-nya Mustafa ini akan mati ketika misalnya Mustafa pergi balik ke Turki gitu. Dan kalau untuk orang Indonesia nggak akan mati BPJS-nya kecuali kamu meninggal. Seperti itu. Jadi inilah cerita kami. Ini sebenarnya untuk SKCK ada online sistemnya juga. Iya benar. Tapi waktu saya coba di sana kan tahu ada form, di form itu ada ya nama kamu, bla 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 bla, daerahnya, segala alasannya, dan di alasan itu nggak ada untuk urusin kartu keluarga sama KTP untuk WNA. Jadi nggak bisa pilih itu yang pertama. Yang kedua diminta nomor izin tinggal, nomor kitab, tapi nomor kitab kan ada huruf sama angka. Tapi di field yang dikasih di sana itu cuma terima angka. Itu gimana aku bisa lanjutin form itu kan? Aku dari sini kasih tahu ke developernya, silakan itu benerin. Yeah, it's not so hard to hire someone expert for fix that problem, benar? Ya, mungkin mereka belum sadar masalah itu. Ya, itu kalau itu dibenerin bisa langsung daftar online juga, lebih mudah. Karena pikir aja orang yang mungkin tinggal di Bali, masa harus ke Mabes Polri ke Jakarta kan? Atau di Sulawesi orang gimana bisa kesini? Itu ribet banget kan jadinya. Jadi online sistem harus dibenerin. Semoga ya untuk kepolisian Indonesia bisa mempertimbangkan saran dari kami untuk bisa mempermudah dan meringkas birokrasi biar kita nggak usah ribet gitu loh ngurusin tek-tek pengesnya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian dan good luck ya lagi buat yang mau ngurusin. Itu aja, dan semoga kami juga bakal lebih rajin lagi bikin konten guys. Yes, next driving license ya, nanti kita bakal share pengalaman buat ngurusin SIM internasional untuk aku, tapi itu nanti aja, belum kita mulai prosesnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih udah nonton vlog kami kali ini. See you next time. Bye. Good luck.